Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, Al-Khaliq, Al-Musawwir, Al-Mudabbir, Al-Hakim. Allah yang maha pencipta, Allah yang selalu sempurna ciptaannya, Allah yang maha kuasa dan kekuasaannya tak terbatas, Allah yang keadilannya selalu sempurna, Allah yang suguhan-suguhannya selalu membuncahkan rasa kagum pada diri kita. Allah, zat yang maha menatap, memandang, memelihara, melindungi, mentarbiah kita. Allah, zat yang seharusnya kita puji, kita takdiskan, kita sujud ruku'i. Karena tidak ada satupun zat selain Allah yang layak untuk mendapatkan semua itu. Dan tentu kebersyukuran kita tak cukup hanya dengan melafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Sebuah kebersyukuran yang teriktikad di dalam hati. Ada sebuah keyakinan di dalam hati bahwa pemberian Allah adalah yang terbaik, bahwa pemberian Allah adalah yang paling luar biasa, bahwa pemberian Allah adalah sesuatu yang tak pernah satupun makhluk bisa memberikannya. Salawat serta salam semoga senantiasa teriktikad biqalbi wa qaulu bil lisan wal af'alu bil arkan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kiranya lidah kita tak pernah keluh untuk melafaz salawat atas beliau, manusia teragung, makhluk termulia, yang memiliki kesabaran tanpa tanding, yang memiliki keluasan hati tanpa sanding, yang memiliki keadilan yang luar biasa, yang tak pernah bisa disamai oleh manusia-manusia yang lain. Sosok manusia yang hatinya terpelihara dari rasa hasad, rasa iri, rasa dengki. Sosok manusia yang pikirannya selalu tercurah kepada umatnya termasuk kita semua. Maka sayang, 1000 sayang, manakala kita sebagai umat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tak pernah mencintainya dengan sungguh-sungguh, tak pernah merindukannya dengan sungguh-sungguh. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Anta ma'aman ahbabta, engkau akan membersamai orang yang engkau cintai. Maka seberapa kita cinta dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka seberapa kita rindu pada beliau, maka seberapa kita kagum pada beliau. Itulah yang kelak akan bisa membersandingkan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga. Itulah yang nantinya akan menjadi kartu truf kita manakala kita berharap dan menginginkan bisa meminum air dari telaga Kautsar yang dicipta oleh Allah untuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insan mulia, sahabat bonansa yang dirahmati Allah, sore hari ini kita akan mencoba untuk mengkaji sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan orang-orang yang memiliki nilai luar biasa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang yang memiliki kelayakan untuk menempati sebuah posisi yang setiap orang pasti mengimpikannya, setiap orang pasti berharap berada di posisi tersebut. Dan saya maksud dengan posisi ini adalah penghulu surga. Maka siapa yang tidak berharap ingin menjadi penghuni surga? Seandainya kita semua ditanya, siapa di antara kita, manusia-manusia ini yang tak pernah berharap untuk mendapatkan posisi sebagai penghulu surga? Tentu tidak ada. Saya, Anda semua, kita semua pasti berharap untuk mendapatkan posisi itu. Dan sekali lagi mengingat kalimat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di awal atau muqaddimah kalimat saya tadi, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan anta ma'aman ahbabta, engkau akan membersamai orang-orang yang engkau cinta. Maka seberapa kita mencintai orang-orang yang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentu kalimat Rasulullah ini bukan kalimat yang bersandar pada rasa atau emosionalitas beliau. Tentu tidak. Kalimat beliau adalah kalimat yang terbimbing wahyu. Kalimat beliau adalah kalimat yang terpimpin oleh wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. An-Najm ayat 3 dan 4. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa dan tidaklah apa-apa yang disampaikan oleh Muhammad itu adalah kalimat yang bersandar pada rasa, logika, emosionalitas semata, tidak, tetapi semuanya bersandarkan kepada wahyu Allah. Sahabat bonansa yang dirahmati Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa ada 4 wanita yang kelak akan menjadi para penghulu surga. Maka tentu menjadi sebuah pertanyaan besar pada diri kita, siapa wanita-wanita itu? Yang pertama. Yang kedua, bagaimana mereka bisa menjadi para penghulu surga? Sahabat bonansa, keempat wanita
Yang dimaksud oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut, yang pertama adalah Khadijah. Khadijah tentu yang kita maksud di sini adalah sang Ummul Mukminin, the greatest. Wanita yang kemudian mendapatkan julukan Al-Kubra, Khadijah binti Khuwailid, istri dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Bonansa, bagaimana seorang wanita yang bernama Khadijah ini bisa menempati posisi yang teramat sangat luar biasa di surga kelak? Yang tentu kita berharap, saya berharap, kita semua berharap, suatu saat di surga ada sebuah majelis taklim yang kita bisa hadir di majelis taklim tersebut dan diumumkan oleh para malaikat. Ini majelis taklim yang nanti dihadiri oleh sekian banyak orang, dan yang memberikan tausiah adalah sosok manusia yang luar biasa. Dan tentu yang dimaksudkan di sini adalah hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebut saja misalnya Rasulullah Muhammad SAW. Ketika kemudian diumumkan di majelis taklim di surga kelak bahwa yang akan menjadi pentausiah, pembicara adalah Rasulullah Muhammad SAW, maka pasti kita akan mewajibkan diri kita, meniscayakan diri kita untuk hadir di tempat tersebut, mendengar paparan dari sosok yang kita cinta, kita rindu. Menatap wajahnya adalah obat dari segala sempitnya hati di dada. Berdekat-dekat dengan beliau adalah cara untuk menjadikan hati kita berasa luas dan lapang. Subhanallah. Kita pasti berharap agar kiranya kelak bisa berhadapan dengan beliau, mendengarkan tausiah-tausiah beliau, petuah-petuah beliau, sekedar mendengarkan suara beliau, sekedar berdekat-dekat dengan beliau. Maka demikian pula dengan para ibu, demikian pula dengan para muslimah yang pada saat ini mendengarkan 100,9 Bonansa FM di Spiritual Storytelling. Pasti kita semua juga berharap, pasti para bunda juga berharap agar kiranya suatu saat bisa mengikuti tausiah langsung dari Ibunda Khadijah binti Khuwailid, Ibunda Khadijah istri dari Rasulullah Muhammad SAW. Dan kita lihat bagaimana sosok wanita yang luar biasa ini bisa memposisikan diri beliau, mendudukkan diri beliau pada posisi yang luar biasa sebagai seorang penghulu surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam salah satu sabda beliau bahwa Khadijah lah wanita yang pertama kali meyakini dan mempercayaiku ketika semua orang menolak. Wanita yang menghiburku ketika semua orang mencaci maki aku. Wanita yang senantiasa berada di dekatku, wanita yang mengorbankan seluruh harta bahkan jiwanya untuk dakwah suaminya. Maka gerangan kepribadian lebih agung yang bagaimana yang bisa kita sandingkan dengan, kita bisa bandingkan dengan Sayyidah Khadijah Al-Kubra, sosok wanita yang luar biasa. Dilukiskan di dalam banyak kitab sirah ketika Rasulullah Muhammad SAW mendapatkan wahyu yang pertama kali di Jabal Nur, di Gua Hira, maka dalam keadaan yang takut teramat sangat, badan gemetar luar biasa, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam turun dari Jabal Nur dengan tertatih-tatih, tersaruk-saruk, terjatuh bangun dan seterusnya, karena melihat hampir di seluruh ufuk terpenuhi oleh tubuh Jibril dalam wujud aslinya dengan bentangan sekian ratus sayapnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terjatuh. Bangun, terjatuh lagi, tersaruk-saruk, lari ke bawah, dan kemudian sampai menjumpai istrinya. Beliau kemudian mengatakan, "Zamiluni ya Khadijah, zamiluni." Selimuti aku Khadijah, selimuti aku Khadijah, selimuti aku. Dan wanita yang luar biasa ini tidak kemudian menambah sok suaminya dengan kekhawatiran yang terungkap secara verbal. Tetapi beliau mendekap suaminya, beliau menyelimuti suaminya, beliau membaringkan suaminya dan menghibur dengan doa-doa yang dalam, doa-doa yang beliau lafadzkan, lantunkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terdengar berkali-kali beliau memuji suaminya dan meyakinkan bahwa apa yang ditimpa oleh suaminya saat itu pasti kebaikan. Karena suaminya orang jujur, karena suaminya orang yang lurus, karena suaminya orang yang baik. Tentu menjadi seorang istri yang seperti ini tak gampang dan tak mudah. Sebagaimana seorang laki-laki yang berharap bisa menjadi suami sebagaimana Rasul, sebagaimana Abu Bakar, sebagaimana Umar. Sahabat Bonansa yang dirahmati Allah, Khadijah Al-Kubra adalah seorang wanita yang dari rahimnya Rasulullah SAW mendapatkan 6 putra, 6 anak dari 7 anak. Karena yang satu beliau mendapatkannya atas izin Allah dari Maria Al-Qibtiyah, istri beliau yang berasal dari Mesir.
Kita mengenal putra-putri Rasulullah dari Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ummi Kulsum, Ruqayyah, Fatimah, Zahra, dan 6 dari anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini berasal dari ibunda Khadijah. Maka bisa kita bayangkan betapa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai sang istri. Bahkan kita baca dalam sirah kehidupan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat beliau memiliki istri ibunda Khadijah, Sayyidatina Khadijah Ummul Mukminin Al-Kubra, Rasul tak pernah menikah dengan wanita selain beliau. Ini menunjukkan betapa pada sosok Khadijah terhimpun sekian banyak karakter istimewa yang mencukupi diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang suami untuk beraktivitas, untuk bekerja, untuk berdakwah, dan seterusnya. Sahabat bonansa yang dirahmati Allah. Dan ibunda Khadijah, Sayyidatina Khadijah, adalah wanita yang menjadi pembackup, yang menjadi penyanding, yang menjadi penguat dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang menguatkan hati beliau, yang menguatkan azam beliau, yang menguatkan tekad beliau untuk senantiasa terus tegak di atas jalan dakwah. Subhanallah. Wanita inilah yang kemudian oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan sebagai wanita yang kelak akan menjadi penghulu surga. Wanita yang kedua adalah Fatimah Zahra. Dan kita sangat paham, kita sangat tahu ini adalah satu di antara 4 putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat beliau cinta, yang sangat beliau kasihi, yang sangat dekat dengan ayahnya. Sehingga di dalam kitab-kitab sirah kita sering membaca Fatimah Zahra disebut dengan atau mendapatkan julukan Ummu Abiha, ibu bagi ayahnya. Karena Sayyidatina Fatimah Zahra adalah putri yang sempat mendampingi Rasulullah dalam waktu yang cukup panjang dalam aktivitas beliau karena kakak-kakaknya sudah pada menikah. Zainab sudah menikah, Ruqayyah sudah menikah, Ummi Kulsum sudah menikah, sehingga satu-satunya anak yang bisa mendampingi Rasulullah dalam suka dan duka dalam rumah beliau, dalam bilik sederhana beliau, adalah sang putri yang bernama Fatimah Zahra. Wanita yang terkenal sangat santun, wanita yang jelita, wanita yang salihah, wanita yang sangat taat pada suaminya, wanita yang sangat mencintai ayahnya, wanita yang sangat memiliki kedekatan dengan putra-putranya. Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma tumbuh dan besar dalam ayunan, dalam didikan, dalam madrasah yang sangat luar biasa pada diri seorang wanita yang bernama Fatimah Zahra, sehingga kelak ketika mereka dewasa menunjukkan sikap dan karakter yang luar biasa karena tumbuh dari proses tarbiyah yang luar biasa dari ibundanya. Subhanallah. Dan kelak wanita inilah yang kemudian akan menjadi satu di antara 4 penghulu surga. Dan berdoalah kiranya kita kelak bisa membersamai beliau di surga. Yang ketiga adalah Asyiyah binti Muzahim. Asyiyah binti Muzahim ini adalah istri Fir'aun. Mungkin hari ini ada seorang istri yang memiliki suami yang seringkali berbuat tidak baik, berkata kasar, berbuat kasar. Tetapi ada seorang wanita yang pernah memiliki suami yang jahatnya, yang kejinya, yang kejamnya melebihi itu semua. Namanya adalah Fir'aun. Bahkan satu-satunya manusia yang mengaku dirinya Tuhan. Dan waktu itu Asyiyah binti Muzahim menjadi pendampingnya. Meskipun pada saat kemudian beliau mendeklar keimanannya, murka Fir'aun terhadap beliau luar biasa, beliau tetap istiqomah di atas jalan yang Allah ridha. Dan akhirnya beliau dihukum rojam dengan cara yang sangat biadab oleh Fir'aun dan algojo-algojonya. Dibuatkan lubang besar, dilempari batu sampai mati, tubuh dan kepalanya berdarah-darah. Allahu Akbar. Wanita yang di dalam memegang teguh panji-panji tauhidnya, pada akhirnya dijemput oleh malaikat Allah dalam keadaan tersenyum karena Allah telah memberikan gambaran di hadapannya pada saat dilempari batu oleh algojo-algojo Fir'aun dengan rumah yang sangat indah di surga. Dan yang terakhir, wanita yang keempat adalah Maryam binti Imran. Kita tahu sahabat bonansa bahwa wanita ini adalah wanita yang sangat dekat dengan Allah. Putri dari Imran. Seorang wanita yang kemudian senantiasa menjaga ifah dan kehormatannya dari lawan jenis.
wanita yang kemudian atas tiupan ruh, tiupan keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kemudian hamil dan melahirkan seorang nabi yang bernama Isa alaihi salam. Meskipun dalam keadaan difitnah, meskipun dalam keadaan ditekan dan seterusnya, beliau terus memohon kepada Allah kesadaran. Meskipun diusir oleh kaumnya, beliau terus memohon kepada Allah, berdekat-dekat dengan Allah, meyakini janji Allah, hingga kemudian Allah menjadikan sang putra yang waktu itu masih bayi bisa berbicara untuk membela ibundanya. Sahabat Bonanza yang dirahmati Allah, maka sekali lagi, marilah kita berharap kiranya kita bisa membersamai hamba-hamba yang telah mendapatkan jaminan dari Allah untuk kelak menjadi penghulu surganya. Dengan cara mencintainya, mempelajari kehidupannya dan meneladaninya, mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Kiranya seluruh sahabat Bonanza, kita menjadi hamba-hamba Allah yang terpilih untuk mendapat Jannatul Ma'wa, kenikmatan abadi tanpa batas, dikarenakan Rahman dan Rahim Allah atas ikhtiar, usaha, dan doa-doa yang kita lakukan. Salam sukses mulia buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.